Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Meet It Inspire Goes Online bersama kami semua yang ada di sini. Terima kasih untuk waktunya atas berpartisipasinya dalam acara Meet It Inspire Goes Online ini. Perkenalkan, saya Okta dari tim SBV Education, serta sudah hadir juga bersama kami Ibu Vina Lestari dari Head SBV Education, serta hadir juga Bapak Christian dan Ibu Devi dari Poli Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang hybrid learning with Poly Technology. Saya ingatkan juga untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk men-follow akun sosial media kita di Instagram, LinkedIn, serta Facebook. Langsung aja kita ke acara intinya bersama kita Ibu Vina Lestari untuk menjelaskan tentang apa itu HyperNet secara mendalam. Ya, silakan Ibu Vina. Thank you Ibu Okta. Welcome Pak Christian, Bu Devi. Ya, Pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi-pagi ini buat join di webinar acara pagi ini di HyperNet. Baik, saya akan menjelaskan tentang company profile untuk dari HyperNet. Baik, HyperNet ini adalah merupakan salah satu perusahaan managed service provider. Kurang lebih kita sudah hampir 14 tahun berjalan untuk menyediakan layanan dan sumber daya informasi dan teknologi yang mana kita bisa menyesuaikan untuk kebutuhan pelanggan. Keunggulan HyperNet apa saja? Kita sudah termasuk sebagai mitra eksklusif di Aruba dan sebagai platinum partner, dan juga kita di tahun 2020 kita sudah menjadi mendapatkan mitra terbaik se-Jepang, yaitu di Managed Service Provider di 2020, dan kita juga udah certified Bapak Ibu, kita udah ISO bersertifikasi ISO di 20001 dan juga di 27001. Untuk tim operasional juga, kita juga support untuk call center-nya, dan juga solusi IT yang certified, begitu juga tim engineer yang kompeten dan juga bersertifikasi, bahkan berbagai referensi klien lintas industri lainnya. Produk dan layanan kita apa saja di HyperNet? Jadi kita memiliki 6 pilar, 6 produk dari HyperNet. Yang pertama adalah jelas ini adalah layanan produk kita, layanan internet. Ini merupakan kita ada Vion, itu ada fiber optik dari sisi kita, dan juga dari wirelessnya kita ada Airin. Yang kedua kita ada layanan Wi-Fi, yang kita tahu kita tadi saya sebutkan kita menjadi partner terbaik untuk Aruba sendiri, dan juga kita ada layanan cloud. Nah, layanan cloud ini kita ada sister company kita, Bapak Ibu, kita namanya VB Cloud. Jadi kalau ada kebutuhan untuk cloud, untuk sister company kita bisa support juga. Dan juga yang keempat adalah layanan komunikasi digital. Nah, komunikasi digital salah satunya adalah kita di Poli Teknologi ini, Poli Indonesia ini. Jadi nanti kita akan lebih tuntas bahas apa sih itu layanan komunikasi digital Poli Indonesia pada pagi hari ini. Dan untuk yang kelima adalah layanan IT profesional, dan yang keenam adalah layanan keamanan data. Nah, konsep managed service sendiri itu merupakan sebuah layanan terintegrasi dalam penyediaan sumber daya dan pengelola dalam bidang IT, khususnya informasi dan teknologi. Dan layanan MSP HyperNet ini dirancang secara khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan IT di setiap sektor industri. Dan kita ada 7 sektor industri kita ada education, kita ada hospitality, kita ada retail, dan kita ada healthcare, manufacture, government, bahkan kita ada finance. Nah, untuk selanjutnya, perihal untuk pergeseran model bisnis. Kita tahu pada tantangan model dalam tradisionalnya ini kita tahu ya, license produknya yang mana klien ini yang harus dan wajib memiliki hardware maupun software tersendiri. Bahkan pada saat teknisi, klien ini hanya support, yang disupport adalah dari sisi yang menangani semua jaringan dan sebagainya, ini adalah dari customer sendiri. Bahkan untuk pembelian hardware maupun softwarenya itu
customer harus investasi di depan. Tetapi dengan hadirnya model bisnis di Hypernet itu, as a services, Hypernet memiliki hardware yang mana menyediakan manajemen jaringan yang komprehensif. Jadi skemanya lebih fleksibel, kita lebih ke APEX, lebih ke OPEX. Nah, jadi tantangannya pertama adalah pada saat masalah anggaran, jumlah pembelian dan opsi solusi terbatas, itu untuk yang tradisional. Kalau melalui manfaat model as a services, yaitu pembayaran skemanya kita kredit, pembeliannya juga lebih besar dengan kapasitas yang lebih luas juga. Nah, untuk kompleksitas pengelola penanganan multi vendor, multi versi, dan untuk umur fungsionalnya perangkat. Nah, kalau untuk dari versi udah as a services ini, yaitu pengelolaan yang lebih mudah tentunya, dan lebih menyederhanakan versi dan mengeliminasi nih penanganan umur yang fungsional masing-masing untuk perangkat. Dan kalau untuk yang masih tradisional itu tidak ada pengawasan Bapak Ibu, jadi tidak ada pengawasan vendor, jadi semua dihandle untuk dari customer, dan pada saat hari H atau layanan MOA-nya, jadi memiliki potensi resiko jaringan yang diterima itu tidak optimal. Tapi kalau dari sisi kita untuk managed service solution, jadi kita lebih mendapatkan manfaat yang lebih bagus melalui jaringan sesuai dengan ekspektasi dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi tentunya. Dan yang terakhir adalah lonjakan anggaran. Ini yang fokus utama dari beberapa model bisnis, yaitu lonjakan anggaran pada setiap siklus nih pembelian produk baru. Tapi dengan adanya skema kita yang model as a services, jadi pengembangan yang sangat mudah. Jadi kemudahan untuk menambahkan fasilitas-fasilitas dalam tagihan bulanan yang sama sehingga mencegah lonjakan anggaran. Baik, kita juga Hypernet memiliki mitra teknologi. Yang pertama adalah Poly Indonesia, yang saat ini kita nanti akan perkenalkan, yang kita udah sama Pak Christian dan Bu Depi. Dan kita ada Aruba, Bapak Ibu. Terus kita ada HP, Microsoft, Sophos, Megaport, AWS, Sanfor, Google, terus kita juga ada Engenius, ini yang tadi saya bilang salah satu dari Aruba juga. Oke, nah klien kami ada siapa aja? Ini adalah salah satu yang kita ambil dari sekian banyak klien kita. Yang pertama kita ada BINUS, IF, IPK, SDH, Al-Azhar, dan Untar tentunya, dan masih banyak lagi klien-klien kita. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih tuntas yang tadi saya sudah di awal singgung bahwa nanti seperti apa sih poli dan bagaimana sistem kerjanya seperti apa. Langsung saja Pak Christian, saya persilakan Pak Christian. Makasih Bu Vina. Pak Christian, mohon maaf diganggu sebentar. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom chat kami dan kami akan balas satu persatu setelah acara ini selesai. Terima kasih. Boleh Pak Christian? Ya, terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu sekalian yang udah hadir di webinar ini dengan Mbak Uta dan Bu Vina. Ya, jadi untuk sesi kali ini kita akan showcase ya solusi Poly untuk di education khusus nih. Jadi mungkin memang udah arahan dari pemerintah ya untuk mulai nih tatap muka pembelajaran jarak jauh, namun juga dianjurkan untuk sebagian mulai masuk di kelas ya, yaitu hybrid ya. Ya mungkin Bapak Ibu yang udah memiliki anak tentu tahu nih isu atau stres ya kalau anak semua di rumah gitu. Nah ini harapannya juga kembali ke anak juga, mereka ketemu temennya. Nah itu juga harapannya bisa membantu dengan hybrid learning ini. Nah oke, kalau dilihat dari Poly akan memberikan solusi yang terbaik nih ya. Tentu software aplikasi cloud Bapak Ibu sudah ada, nanti juga bisa kerjasama kita dengan Hypernet. Nah apa nih yang bisa membantu supaya engagement-nya antara guru waktu di kelas campur berarti ya, atau hybrid dengan murid di kelas ataupun di jarak jauh tetap bisa berlangsung dengan baik. Oke, nah perkenalan dulu ya, mungkin Poly, apa nih Poly? Nah mungkin kalau yang lebih familiar sebelumnya Polycom ataupun Plantronics ya, nah itu sudah jadi satu sekarang
dinamakan Poly ya. Jadi Poly merupakan gabungan antara Polycom yang dulu mungkin terkenal dengan video conference, Plantronics dengan teknologi headset, speakerphone. Nah sekarang teknologinya udah dijadikan satu. Oke, nah ini kita masuk ke topik ya yang khusus hari ini terkait edukasi pembelajaran jarak jauh. Kita sering dengar ya online learning, remote learning, home learning, digital learning. Jadi sebenarnya konsepnya memang yang sekarang dijalankan itu hybrid learning ya. Jadi kombinasi nih antara yang blended learning, asinkronus, sinkronus itu gimana sih bisa tetap berjalan dengan baik. Nah ini memang dari sisi survei ini di worldwide ya di market, bagaimana sih tanggapan atau kebutuhan untuk remote learning. Jadi kalau kita lihat grafiknya ya 19% korespondensi sangat memerlukan remote learning ya, 25% moderate ya. Jadi kalau kita lihat kebutuhannya ada untuk remote learning ya. Jadi kita lihat engagement dari sisi solusi itu harapannya bisa dideliver. Gitu. Jadi remote learning akan terus meningkat kebutuhannya ya. Kita belum tahu pandeminya akan kapan berakhir ya. Harapannya sih segera ya. Nah ini dengan adanya hybrid learning ya, kalau kita lihat pemerintah juga udah mencanangkan hybrid learning, tentu kembali ke Bapak Ibu sebagai guru, ini dosen, pemilik mungkin owner dari sekolah atau dari partner ya, bagus atau jelek, nah gimana nih kita bisa untuk maintain engagement dengan muridnya, ya tentu yang kalau gini beberapa poinnya. Nomor satu, tentu kemudahan akses untuk hardware dan softwarenya ya. Jadi platformnya ini gimana sih supaya engagement guru juga natural waktu dia pembelajaran sebelum pandemi ya. Jadi tetap bisa interaksi, bisa coret-coret di papan, terus juga menjelaskannya guru yang biasanya mungkin sering lebih istilahnya lebih hidup kalau banyak gerak di kelas, nah itu tetap bisa diakomodir gitu. Lalu yang kedua misal skill gaps ya, sama dosen atau guru, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, maaf nih maksudnya terkait teknologi nih, harapannya teknologi yang digunakan tentu sangat user friendly. Jadi misal nggak harus gerakin selalu pegang remote control gitu ya, tentu teknologi itu harapannya bisa lebih seamless gitu. Tiga, tentu kurikulum, nah ini ya memang kembali ke kontennya ya, blended learning, nanti seperti apa kurikulumnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk hybrid learning ya, karena hybrid learning berarti dalam satu kelas nggak bisa full nih. Betul. Jadi harus mungkin dibagi pagi, siang, nah itu tentu materinya juga perlu disesuaikan ya. Sama yang nomor 4, managing environment distraction dari remote. Nah ini gimana dari remote, kembali memang mungkin ya kita tahu di Indonesia marketnya terkait budget mungkin ya, nah ini biasanya yang diimplementasikan dulu yang di kelas gitu ya, yang kembali yang di rumah, di murid yang di luar, nah ini mungkin nanti kembali ke masing-masing ya, atau memang nanti dari sisi pemerintah atau endorsement dari sekolahnya gitu. Oke, nah harapannya terakhir, can hybrid learning as engaging as offsite learning ya. Nah ini kita akan tunjukkan nih, harapannya bisa sangat membantu hybrid learning. Nah ini beberapa poin ya, bagaimana cara engage pembelajaran itu tetap interaktif ya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi software, tentunya beberapa software sudah ada di market ya. Nah, kita bisa bantu dari software, misal dengan chatting, minta interaksi dari muridnya gitu ya. Mungkin juga udah aware buat Bapak Ibu yang di rumah gitu ya. Nah kemudian yang kedua tentu teknologi. Nah ini yang nanti kita akan bahas, kita demokan. Bagaimana sih teknologi dari Poly ini bisa membantu ya supaya engagement atau interaksinya ini tetap dapat dengan murid ya. Jadi harapannya
teknologi seperti nanti ditunjukkan speaker tracking, noise cancelling, jadi suara berisik, kan nggak semua sekolah punya fasilitas yang bagus, ada yang sekolahnya di pinggir jalan, banyak suara bising, nah itu dengan noise cancelling juga bisa dibantu. Gitu. Nah tentu yang communication dan empowerment, nah harapannya nih dengan teknologi antara murid dan guru tetap bisa aktif ya pembelajarannya. Oke, tentu kalau kita lihat implementasi teknologi memerlukan beberapa stakeholder. Jadi ada pihak IT, ya, kemudian ada guru atau dosen, dan tentu ada muridnya. Ya. Nah, ini masing-masing memiliki kebutuhan tersendiri ya. Nah ini yang harapannya bisa diakomodir nanti dengan teknologi yang ada ya. Jadi harapannya beberapa poin yang di warna biru mungkin buat pihak sekolah ya dan IT, mereka berharap solusinya tepat nih ya gitu. Jadi enggak wah untuk ini harus yang beda gitu ya, tapi satu bisa untuk ruang kelas yang sama seperti itu. Lalu untuk dosen, guru tentu konsisten pengalamannya ya, jadi misal pindah kelas atau mungkin di rumah juga sama, jadi nggak perlu ada pembelajaran yang baru. Nah untuk murid, tentu buat mereka kalau di rumah ya cukup laptop, nanti ada tambahannya. Nah harapannya buat murid tetap bisa tetap engage dengan gurunya ya, gurunya misal tiba-tiba nggak hilang gitu dari layar gitu ya, terus bisa interaksi. Oke, nah tentu kembali ya biasanya nih ujung-ujungnya ke budget ya, gimana. Nah dari Poli nanti ada beberapa solusi yang mulai dari memang low end sampai yang memang sophisticated gitu ya. Nah tentu kembali juga ke security. Nah security nanti dengan software dan perangkat itu bisa dibarengin supaya aman ya. Kita tahu pembelajaran kalau untuk anak didik yang junior high school, SMP itu agak khawatir ya kalau tiba-tiba ada yang masuk atau nge-hack. Oke, kita masuk ke solusinya tadi sekilas background. Ini akan juga nanti lebih ke interaksi ya. Kita akan coba diskusi dengan rekan-rekan di sini seperti apa sih kondisi di lapangan nih di Indonesia ya selama pandemi kemarin atau di mana sudah mulai beberapa hybrid learning gitu. Oke, nah ini skenario yang di rumah ya, tentu kembali nanti ke tadi ya budget, security dan idealnya. Nah dari Poli tentu yang basic adalah laptop kalau di rumah ya, laptop dan webcam dan mungkin ya internet ya. Mic dan speaker di laptop. Nah kembali ada plus minusnya. Jadi contohnya dari kamera mungkin nggak semua rumah atau ruang bagus lightingnya ya, mungkin ada yang harus di ujung. Nah ini tentu kamera ini dari Poli bisa membantu dari sisi lighting, misalnya dia bisa compensate untuk low lighting contohnya gitu. Kemudian misal di rumah juga terbatas space-nya, banyak yang anak gitu lari-lari atau di dapur juga lagi ada yang masak. Nah tentu harapannya enggak mengganggu pembelajaran. Nah tentu nanti butuh misal dengan headset itu juga bisa. Lalu misal ada yang ini wah saya nggak cocok pakai headset ya, ini nempel terus beberapa jam. Benar. Nah tentu dari Poli juga ada yang menggunakan speakerphone. Nah speaker USB speaker ini juga ada teknologi noise cancelling. Jadi suara yang nggak diinginkan bisa dikurangin. Ya, jadi kembali sama dengan kondisi di rumah, beberapa skenario, ini yang laptop ya, murid mungkin bisanya adanya ruang bersama di living room. Nah ini tentu teknologinya juga bisa membantu. Nah ini kembali kita masuk ke diskusi ya. Nah tentu tadi dari kondisi yang di rumah, baik guru ataupun murid, terkait budget. Nah ini misal memang biasanya basicnya laptop, budget yang awal tentu itu ada yang headset menggunakan kabel. Nah itu yang paling low end. Dari Poli juga
harganya juga menarik gitu ya. Terus kenapa butuh misal wireless headset yang tanpa kabel? Nah tentu memang kita juga nggak bisa di depan laptop lama-lama, atau mungkin ada guru atau murid yang nggak bisa di depan laptop lama-lama, tentu butuh yang wireless ya, sambil mungkin dia ngerjain yang lain. Ya, ada mungkin anak yang belajar multitasking ya, udah dari awalnya dia sambil ikuti pelajaran, mungkin sambil bikin kue gitu ya, itu yang butuh wireless headset. Nah kemudian juga antara prioritas comfort atau performance ini mungkin jarak headsetnya, kemudian kemampuan noise cancellingnya, nah itu yang perlu dicek kembali nanti juga terkait gadget. Nah ini yang mungkin teknologi yang sering Bapak Ibu dengar juga ya, noise cancelling ya. Nah apa sih, ada noise cancelling, active noise cancelling, passive noise cancelling gitu ya. Nah kita akan coba lihat nih, mungkin dari Mbak Depi ada ini. Oh iya, tadi udah dijelasin ya sama Pak Christian gitu ya. Kalau misalnya di homeschooling, kalau belajarnya di rumah, terus mungkin ada yang lagi masak gitu ya Pak ya, mamanya, papanya juga lagi kerja di pojokan gitu ya Pak ya. Nah gimana nih caranya biar tetap fokus ngikutin pelajaran dari guru-gurunya yang di seberang gitu ya Pak ya. Nah tentunya noise cancelling itu di Poli dibagi 3 ya. Ada yang namanya active noise cancelling, ada yang namanya passive noise cancelling, ada yang namanya microphone noise cancelling. Nah, untuk passive sendiri itu lebih ke desain dan material. Jadi itu benar-benar kedap ya, udah kelihatan tuh dari busanya, dari desainnya gitu ya. Itu surroundingnya nggak akan kedengeran. Kayaknya mamanya lagi masak gitu ya, itu nggak kedengeran. Dia fokus sama pembelajaran yang di seberang gitu ya. Terus kalau misalnya active noise cancelling, itu nggak hanya dari desain dan material, dia ada teknologi di dalamnya yang membuat memang sekelilingnya itu kedap banget gitu ya. Jadi kalau misalnya suaranya keras banget, kayak misalnya suka tukang roti lewat net gitu ya, terus kita langsung hilang fokus gitu ya gara-gara kedengeran. Nah nggak usah khawatir, active noise cancelling ini ada teknologinya yang bisa bikin lebih kedap daripada si passive noise cancelling tadi. Sama yang terakhir, microphone noise cancelling. Nah itu biar kita kedengarannya itu fokus di seberang. Jadi gimana caranya surrounding kita nggak kedengeran di lawan. Jadi si gurunya itu nggak tahu nih kalau misalnya memang di sekeliling kita tuh lagi ada mamanya masak, papanya juga lagi meeting mungkin di pojokan, adanya lagi nangis mungkin atau lagi main lihat TV gitu ya di rumah. Nah, jadi untuk active noise cancelling, passive noise cancelling, microphone noise cancelling, tentunya teknologinya semuanya ada di headsetnya Poli. Jadi menarik ya. Kalau ini mungkin dilihat di sini juga ada yang kabel. Nah ini memang bermacam-macam teknologi sebenarnya disematkan ada di headsetnya Poli. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apa bedanya dengan headset beli dari online gitu ya. Sekarang ya business consumer gitu ya. Mungkin nggak enterprise grade juga gitu ya. Jadi kalau untuk Poli sendiri kan sudah enterprise grade. Jadi ketika di rumah atau mau balik lagi ke school atau kalau misalnya kalau kerja gitu ya, itu teknologinya masih bisa dipakai. Jadi working anywhere atau school anywhere. Jadi nggak kita pakai teknologi, jadi nggak pakai environment lagi. Kemudian juga Bu, sebelum Ibu Devi demo ya, kita akan ada door prize di akhir acara dari Poli dan dari Hypernet. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner dan scan QR kodenya di layar gitu. Terima kasih. Boleh Bu Devi langsung dimulai aja demonya. Oke, jadi demonya adalah sekarang lebih ke guru ya Pak ya, atau dosen yang memang untuk di sekolah biar bisa dilihat di rumah masing-masing student gitu ya, murid-murid. Ya. Boleh, jadi nanti kita lihat Devi jadi guru ya, jadi teknologi apa nih yang digunakan, ini bisa digunakan di rumah ataupun memang di kelas ya. Nah tentu posisi perangkatnya bisa disesuaikan, bisa di depan gurunya atau memang menghadap ke murid, nah nanti tergantung kebutuhannya. Perangkat ini juga sangat menarik dari sisi harga dan teknologinya sangat banyak dari sisi voice ataupun kameranya.
Oke, silakan ya. Silakan Ya, Bu Devi. tadi mungkin udah dilihat di kamera ya, kalau misalnya memang bicara, dia langsung akan nge-track. Seperti saya nih, kalau misalnya saya berbicara, dia akan otomatis nge-track. Kalau dosen atau guru-guru misalnya mau menjelaskan gitu ya kepada murid-murid di seberang sana, tinggal berbicara beberapa detik, dia akan langsung fokus ke objek tersebut, dan langsung aja kita di sini tulis. Misal hari ini adalah selamat pagi. Selamat sore. Nah, itu tadi mungkin akan kelihatan ya di board ini tulisan atau dari dosen tersebut. Terus ini juga menambah engagement, betul kata Pak Christian, seperti kalau misalnya ada pertanyaan dari murid-muridnya, bisa langsung interaktif dengan menggunakan si Poly Studio teknologi yang mana dinamakan fiturnya adalah presenter tracking. Jadi selain itu juga dia secara otomatis akan mengikuti si objek yang akan menuliskan atau bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ini. Dia akan otomatis mengikuti, atau mungkin saya kalau misalnya mau nulis lagi juga bisa seperti ini. Dia juga akan terus mengikuti, tidak perlu. Tadi salah satunya adalah pakai remote gitu ya. Untuk sekarang teknologi memang sudah canggih, sudah bisa dipergunakan memang untuk di saat-saat yang pandemik seperti ini. Terima kasih. Ya. Bagus ya. Terima kasih Bu Devi dan Pak Christian ya. Jadi lebih ke people tracking feature-nya ya. Ya, jadi kita kan memang nggak tahu nih, mungkin ada guru yang suka nih papannya besar betul. ya. Nah tentu dengan teknologi dan solusi ini bisa mengakomodir, jadi natural secara gurunya juga bisa terus interaktif dengan muridnya. Ada mungkin guru atau dosen yang, aduh kok diikutin terus gitu ya, dia nggak mau ya, bisa dinonaktifkan. Jadi konsepnya cuma switching, jadi fokus, terus gurunya pindah, baru gantian fokus gitu ya. Jadi nggak secara real time. Kalau tadi kan seperti ada kameramen ya di depan. Benar-benar Pak. Jadi modenya itu lebih canggih sekarang ya Pak ya. Nah tentu ya tadi kembali disampaikan kalau kameranya speaker tracking, tentu kita nggak perlu ini ya, misal mengurangin penyebaran ya, remote control ya, jadi nggak perlu pegang remote. Oke, jadi ini ya tadi udah didemokan perangkatnya studio USB ini yang di depan ini ya, kotak seperti soundbar. Nah misal kok bentuknya besar, nah ada yang versi kecilnya untuk yang di rumah ya bisa. Nah kembali ini yang untuk guru yang di rumah, kalau dilihat ini yang perangkat idealnya ya, kalau yang di slide ini. Jadi ada headset atau speakerphone gitu ya, itu bisa dilengkapin. Oke. Nah ini kembali tadi ya didemokan, kenapa sih butuh kamera terpisah contohnya ya, tentu seperti low light, kemudian juga dari sisi video conference perangkatnya, harapannya juga teknologinya bisa membantu. Kalau di Indonesia memang kebanyakan masih USB, karena memang kebetulan di kelas biasanya udah ada PC nih atau laptop, tentu perangkat USB dari si budget lebih masuk. Tapi nanti juga dijelaskan dari Poly ada yang berupa codec base atau compute-nya udah include di dalam perangkat endpoint-nya, jadi nggak perlu ada komputer. Ya. Nah tentu tadi ya udah didemokan apa sih bedanya kamera tracking itu antara group framing, speaker tracking atau presenter mode gitu ya. Nah tentu dari Poly support semua nih. Jadi kalau group framing kameranya fix, diam di jumlah peserta di ruangan. Jadi walaupun ada yang bicara dia nggak akan zoom in gitu ya. Tentu ini ada yang cocok seperti ini. Lalu kembali speaker tracking, ya mungkin di istilahnya udah umum nih speaker tracking. Nah speaker tracking ini lebih ke gantian waktu fokusnya. Pembicaranya sebelah kiri dia akan fokus sebelah kiri, kanan ganti nih kanan. Jadi nggak real time. Nah yang terakhir presenter mode ini itu real time tracking seperti yang tadi didemokan. Dia ngikutin terus.
Oke, nah ini kembali juga beberapa skenario kita flash saja ya. Misal, waduh butuhnya tetap nih kalau di Indonesia kelasnya besar, butuh yang kamera PT set. Nah tentu dari Poly juga ada seperti ini PT set kamera. Ya ini yang manual pakai remote, jadi tetap harus nyentuh remote control yang ini. Lalu butuh speaker dan mic tambahan. Nah dari Poly juga ada yang ini. Sync ini ya, dia wireless, jadi connect ke laptop. Ini bisa di daisy chain 2. Ya, jadi tentu mejanya biasanya atau kursinya kan harus dikasih jarak ya kalau hybrid learning. Nah ini bisa diletakkan di meja atau kursi yang nggak ada muridnya gitu. Nah ini kita bisa sesuaikan solusinya karena memang Poly sudah merger antara Plantronics dan Polycom, solusinya nih lengkap nih. Dan yang lain itu, nah ini contohnya, ini skenario tadi ya, yang udah didemokan studio USB. Jadi dia real time tracking kamera. Kalau butuh tambahan mic speaker, nah itu dari Poly juga ada ya, bisa di mix dengan Sync ini namanya wireless ya, connect ke laptop. Dia nanti pakai USB dongle dan by Bluetooth gitu koneksinya. Nah ini. Nah, kalau dilihat tentu ini yang lebih sophisticated lagi, kembali nanti ke budget ya. Kalau wah budgetnya lumayan besar, nah ini dari Poly juga ada. Ini untuk ruangan yang lebih besar, kameranya menggunakan optical lens ya dan speaker tracking ya, jadi tetap mengikuti ya. Kalau dilihat yang tadi demokan itu kameranya 4K, dia fix kamera, jadi waktu zoom in memang resolusinya berkurang ya karena dia fix kamera, istilahnya tuh digital zoom. Nah kembali kalau yang di presentasi slide ini dia kameranya optical lens, jadi waktu zoom kualitasnya sangat jelas ya. Nah kembali kalau misal di kelas juga ini yang cukup sophisticated, nggak perlu PC ya, jadi di Poly juga ada kodeknya gitu ya, jadi kodeknya juga custom, kita bisa integrasi dengan audio system di ruangan kalau memang diperlukan ya. Nah ini dia kameranya, covernya tergantung peletakan, bisa di samping atau di depan gitu ya. Kalau di samping berarti gurunya juga bisa ikut di tracking. Ya kembali nanti kelasnya besar atau kecil itu bisa disesuaikan dengan solusi dari Poly. Nah untuk teater, nah ini yang mungkin teater biasanya khusus ya, butuh mic yang nggak di meja, itu dari Poly juga ada ceiling mic atau integrasi dengan audio system yang sudah ada. Lalu kameranya bisa 2 set, antara di depan dan di samping, jadi kalau dilihat coverage-nya itu bisa semua angle, ya. Jadi dari samping bisa untuk gurunya, dari depan bisa untuk muridnya, dan semua ini speaker tracking, ya jadi otomatis. Nah ini kembali tadi udah sempat didemokan, tentu teknologi ini harapannya bisa membantu untuk pembelajaran. Kembali juga nanti ke budget, tentu yang mungkin poin terakhir, apa bedanya digital kamera dengan optical kamera? Ya, waktu zoom itu digital kamera walaupun 4K akan berkurang kualitasnya, tapi untuk jarak yang udah di set itu tetap bisa dilakukan, tulisan atau pembelajaran oleh gurunya bisa terbaca dengan jelas. Tentu kalau optical kamera akan lebih bagus ya. Jadi contohnya ini optical kamera, namun kalau yang speaker tracking harganya juga itu lebih di atasnya. Lebih menarik. Menarik ya. Oke, nah ini kembali ke skenario lain, misal di tutorial room atau collaboration room yang misal PC nggak ada atau nggak boleh ya, takut kalau kembali PC biasanya untuk di enterprise atau company takut untuk dihack atau nyebarin virus. Nah Poly ada yang udah built-in termasuk codec atau compute powernya, jadi kita nggak perlu ada PC, ini langsung nanti bisa connect ke platform cloud yang ada ya. Dan kameranya sama tadi, sekarang rata-rata sudah speaker tracking. Oke, jadi coverage-nya juga bisa diatur.
Oke, nah kembali nanti juga kalau yang butuh yang mobile, nah tentu nanti dengan floor stand itu juga bisa ditaruh, lalu kita bisa pindah-pindahkan ya sesuai kebutuhan di ruangan mana nih gitu kebutuhannya. Ya, jadi ini diskusinya mungkin kalau dilihat kembali ke kebutuhan, nanti Bapak Ibu bisa Benar, evaluasi, nanti kita bisa discuss dengan tim Hypernet juga. Contohnya nih, misal pilih yang all-in-one solution untuk ruang kecil atau kelas kecil ya, sampai medium. Nanti peletakannya nih kita bisa atur. Kemudian contohnya audio tentu penting ya, waktu hybrid learning. Nah, nanti kembali ke bentuk kelasnya, kita bisa berikan solusi yang pas, mulai dari yang wireless mic ya, ataupun nanti yang besar sampai ke memang audio system. Ini contoh-contoh aja, nanti kembali kita bisa diskusi dengan Hypernet, juga akan memberikan solusi yang tepat untuk Bapak Ibu, tentu dengan budget yang sesuai. Ya. Yang mungkin peletakannya di depan, karena dia kameranya cukup wide, 120 derajat, jadi walaupun berdekatan dengan meja yang paling depan atau di samping, itu dia tetap bisa cover semua. 120 derajat ya, wide kameranya. Oke, ini saya flash saja beberapa peletakan di depan gitu ya. Ini yang contohnya di aula itu juga bisa diakomodir. Ini saya flash ya beberapa. Terus yang mobile kita bisa taruh di floor stand, lalu dengan display kita bisa pindah-pindahkan endpoint-nya. Oke, nah itu sekilas dari solusi Poly untuk di edukasi. Nah, tentu kenapa sih pilih Poly ya? Jadi mungkin kenapa pilih Poly? Ya tentunya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, dari A sampai Z kita advance feature dengan budget yang memang affordable juga, di mana sekarang masa pandemik ya Pak ya, mungkin banyak budget juga tidak diharuskan ke yang enggak ini ya, tapi education ini kan salah satu yang paling penting gitu ya, untuk harus terus berjalan, harus terus full gitu ya anak-anak siswa, dan gimana juga caranya feature-feature yang bisa mendukung ini bisa dimiliki nih Pak sama sekolah-sekolah, atau headset pun yang di rumah anak-anak juga masih bisa fokus gitu ya Pak ya, atau productivity-nya masih bisa meningkat, jadi nggak harus ke kantor, nggak harus ke sekolah, tapi di rumah pun tetap produktivitinya masih maksimal. Iya, iya, betul ya. Dan juga kalau dilihat Poly juga kerjasama nih dengan platform cloud atau solution yang lagi naik daun ya. Kita support beberapa key teknologi. Jadi misal suatu saat juga ada lain yang hype itu, tentu Poly akan support juga. Oke, kemudian dari sisi strategi, Poly adalah agnostik. Jadi kalau dilihat ukuran ruangan XS paling kecil ya, tentu itu personal headset, speakerphone dari Poly ada, sampai yang ke theater, auditorium, XL ya, ukuran ruangannya itu Poly juga menyediakan solusinya. Oke, jadi jangan khawatir, pilih Poly ya, collaborate with confidence. Jadi Poly open ecosystem, solusinya dari yang kecil, yang USB, sampai yang ke high end juga ada. Ya, beberapa di flash saja. Oke, jadi ini harapannya Poly bisa kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti akan diberikan solusinya dari Hypernet. Jadi mungkin itu sekilas dari presentasi dan demo. Kembali nanti kita akan lebih gali lebih dalam di Q&A ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Christian, Bu Devi, dan Bu Vina atas presentasinya. Kita akan mulai ke sesi utama, yaitu Q&A ya Pak ya. Langsung saja kita mulai dan bacakan ya Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu tanyakan. Ini Pak, ada pertanyaan ya Pak ya, dari Pak Fandi Syakati Putra, dari Hotel Santika Premier Bintaro. Dari Poly ini, apakah ada tipe yang sensornya bisa mengikuti berdasarkan siapa yang sedang bicara,
Tipe berapakah untuk poli tersebut, misalnya digunakan untuk sidang online di satu tempat atau para penguji dan untuk mahasiswa online di rumah? Seperti itu pertanyaannya Pak. Silakan Pak Christian. Ya, ada dari poli, jadi untuk kamera yang bisa sensornya mengikuti pembicara, mulai dari yang USB untuk personal ada, kemudian sampai yang tadi didemokan untuk ruangan juga ada, sampai yang kelas high-nya yaitu yang speaker tracking dan optical lens. Nah, itu yang speaker tracking optical lens brand lain belum ada ya, terutama yang untuk sebagai USB device. Nah, mungkin kalau supaya kelihatan sekarang kondisi pandemi ya, mungkin ada juga pertanyaan lebih lanjut, bisa nggak ini kalau deteksi pembicaranya menggunakan masker gitu ya. Nah, coba kita akan demokan nih sekalian ya, misal lihat di sini Devi mungkin di. Oke. Boleh ya didemokan lagi? Boleh Pak, boleh. Speakernya Pak, boleh. Ya, oke. Jadi kita akan coba demokan ya. Tentu mungkin ada pembicara yang ke depan, tamu menggunakan masker. Nah, kita akan lihat nih, apakah kameranya masih deteksi nggak gitu ya. Nah, kita akan tes ya. Nah, dia deteksi. Coba, ini dia udah presenter tracking, nah dia akan mengikuti nih pembicaranya gitu ya. Nah, kembali misal tiba-tiba ada yang lain bicara. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, selamat siang. Hari ini kita berada di Hypernet. Nah, ini contoh untuk yang tidak memakai masker. Sebelumnya Pak Christian mencontohkan yang memakai masker, tentunya juga bisa diikuti. Saya yang tidak memakai masker juga bisa diikuti. Ya, kemudian misal kembali ke gurunya atau dosennya ya, atau pembicaranya, dia akan otomatis deteksi dan juga mengikuti gitu, real time tracking. Jadi ini tadi yang Poly Studio USB, tentunya seperti soundbar, kameranya fix 4K ya, gitu. Jadi itu mungkin bisa ini memberikan gambaran. Kita bacain pertanyaan selanjutnya Mbak Devi dan Pak Christian. Dari Pak Denny Rizky Arista. Izin bertanya Pak, untuk Poly Speaker sendiri apakah sudah tersedia fitur anti-signal interference smartphone Pak yang memungkinkan menghasilkan clear sound? Gitu, seperti itu Pak Christian. Ya, dari Devi mungkin bisa ini. Anti-signal interference smartphone ya Pak ya. Tentunya untuk smartphone sendiri itu akan bisa connect ke dalam device-device kita 8 up to 8. Jadi kalau misalnya seperti speakerphone kita Sing series, Sing 20, Sing 40, dan Sing 60 itu memiliki connectivity up to 8 devices. Jadi kalau misalnya salah satunya itu connect ke dalam smartphone, tentunya keluar suaranya akan melalui speakerphone kita gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya ada di sebelahnya komunikasi keluar dari handphone lain gitu ya, apakah tetap akan keluar suaranya yang bagus gitu ya di seberang. Hal ini juga pernah kita demokan dan sejauh ini mengeluarkan suara yang bagus walaupun keluar suara dari handphone. Jadi kayak suaranya keluar dari handphone terus masuk ke speakerphone terus terdengar di seberang gitu ya. Mungkin maksudnya itu ya Pak ya, signal interference smartphone. Jadi apakah di seberang sana juga terdengar berisik. Harus didemokan sih ya Pak Christian ya. Next time boleh didemokan nih Pak. Ya, untuk pertanyaan ini Pak, boleh nanti kita akan ada free trial ya dari Hypernet untuk Sting-nya gitu ya Pak ya. Apa benar nih yang dibicarain sama Mbak Devi signal interference gitu ya. Tentunya juga bisa ada free trial ya. Nanti info aja Mbak kalau yang mau trial ke kita gitu. Iya. Biasanya yang kita jalankan di beberapa bulan kemarin memang sudah ada beberapa customer kita yang sudah trial. Jadi mereka perlu nih karena kan kita tahu Juni-Juli ini kan bakalan ada 50-50 atau 30% atau 70% lah bakalan masuk. Nah, jadi membuat persiapan aja sih. Beberapa memang kita sudah trial, nanti bisa dihubungin ke kita. Ya, ke Hypernet. Kapan nih kita biar bisa tahu nih realnya, karena kan masing-masing
tata letak atau coverage ruang meeting tuh pasti Beda-beda. beda-beda atau di kelasnya beda-beda. Jadi silakan Bapak Ibu dengan senang hati nanti kontak kita Info buat aja ke kita ya, Mbak buat ya. kita trial device-nya. Yang tadi sempat dijelaskan ya Pak Kristan, device-nya apa aja sih gitu. Dengan senang hati kita bisa trial gitu Bu Devi. Oke, untuk next pertanyaannya Pak Christian dan Bu Devi. Dari Pak Damar ya, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ, apakah sistem yang dari Politech ini bisa diintegrasikan dengan sistem informasi akademi dan kemahasiswaan yang sudah ada di kampus kami, terutama untuk sistem absen dosen dan mahasiswa serta pelaporan tata kelola akademi ke Mendikbud dan Dikti? Terima kasih Pak, silakan dijawab Pak Christian. Pertanyaan bagus ya. Jadi memang biasanya sekarang ini di lembaga pendidikan rata-rata sudah punya sistem ya, yaitu LMS, Learning Management System, atau yang mungkin absensi ataupun yang lain. Ya, memang perangkat dari Poli ini merupakan tambahan device gitu ya. Jadi memang bisa diintegrasikan dengan platform atau sistem aplikasi yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian gitu ya. Memang kalau dilihat yang paling simple tentu penggunaan perangkat Poli. Misal ya pakai software yang sudah ada gitu ya, karena dia memang sebenarnya perangkat, jadi tanpa ada solusi atau platformnya nggak akan bisa digunakan gitu ya. Jadi jawabannya bisa Pak, nanti memang kembali kita bisa diskusi platform apa nih ya yang akan digunakan ya Pak ya. Integrasinya akan sejauh apa gitu ya. Berarti lebih memperkaya. Iya, menambah betul di Indonesia. Oke, untuk next pertanyaan nih Pak ya. Dari Pak Christian Andi dari Tarumanegara, apakah Poli dapat digunakan untuk ruangan kelas yang besarnya kapasitas 35 sampai 40 orang? Berapa jarak maksimum agar presentasi trackingnya dapat berjalan optimal Pak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini kelihatannya ruangannya yang 40 besar sampai 35 ya, Pak. Biasanya ini universitas ya Pak gitu. Ya, betul. Jadi kalau yang tadi didemokan itu kapasitas memang lebih terbatas ya, dan memang contohnya kameranya sorotnya ke dosen atau gurunya gitu ya, supaya gurunya interaksinya dengan murid bisa lebih tetap terjaga. Iya, Pak. Ya, jadi dia coret-coret, mungkin kalau yang agak ekstrim guru seni rupa atau guru olahraga dia praktekkan gitu ya, dinamis ya. Ya, itu tetap bisa ngikutin ya. Nah, untuk kamera yang ke murid ya, itu memang terutama untuk yang jumlah 35 sampai 40 orang itu bisa mulai dari yang ini tapi nggak speaker tracking ya, optical lens dia, atau memang ada dari Poli tadi yang di presentasi 2 optical lens dan dia speaker tracking. Itu optimal jaraknya 10 meter. Oke, masih oke ya, jauh ya Pak ya. Ya. Jadi cukup jauh. Kalau kurang, misal ya kemarin juga sempat digunakan di salah satu entity pendidikan, itu bisa di cascade atau digabungkan 2. Jadi di depan 1, di belakang 1, dan bisa saling interaksi ya. Karena memang kebetulan ruangannya itu besar, collaboration room dan besar. Kayak hall gitu ya Pak ya. Jadi ada mejanya di dalam ruangan itu masing-masing bulat. Seperti ini ya, kursinya melili. Jadi ada yang menghadap ke sebelah kanan, ke kiri. Nah, itu 2 kamera itu bisa bergantian interaksi menangkap gitu ya. Jadi kalau di total berarti jaraknya bisa 20 meter karena masing-masing kamera bisa 10 meter. 10 meter masing-masing ya Pak ya. Sebenarnya udah cukup besar ya, itu 20 meter. Oke, mungkin harapannya bisa menjawab. Nanti kalau ada diperlukan demo atau ini kita bisa silakan hubungin aja ya Pak ya. Siap. Oke, untuk next pertanyaannya Pak ya. Dari Dwi Arti dari Tarakanita. Halo Hypernet, apa yang membedakan Poli Studio dengan Vicon kamera lainnya? Silakan Pak Christian. Ya, pertanyaan menarik nih. Ya, jadi bedanya apa nih Pak? Ya, bedanya Poli Studio. Kameranya Nah, mungkin kalau yang sangat kelihatan tadi udah didemokan ya. Jadi kameranya real time nih trackingnya, jadi nggak hanya speaker tracking, gantian gitu pindah ya, tapi dia mengikuti
pembicaranya atau dosen atau gurunya ya. Jadi kalau dilihat secara real time bisa mengikuti pembicara itu yang benar. Terus juga mode kamera lain, speaker tracking, terus group framing itu bisa diatur, dikonfigurasi. Nah kemudian yang nggak kalah pentingnya terkait audio. Nah ini biasanya di brand lain nggak ada. Belum ada nih Pak ya, baru di Poly Teknologi ya. Jadi yang tadi didemokan sebenarnya memiliki fitur namanya pagar suara, acoustic fence. Nah itu memang patennya dari Polycom dulu bawahnya ya. Jadi kalau kita aktifkan acoustic fence, kita buat narrow atau wide gitu ya, suara yang tidak diinginkan, yang di luar jarak itu nggak akan masuk. Nah jadi misal contohnya sekolahnya nih, pinggirnya jalan besar ya, ada bis lewat, rel kereta, ada klakson motor atau mobil ya, bising gitu. Nah dengan teknologi pagar suara tadi, acoustic fan, suaranya akan difilter. Jadi benar-benar interaksinya terjaga, nggak terganggu. Nggak bising ya Pak ya? Nggak bising dengan suara. Nggak terganggu ya lain, pasti. Ya. Terus mungkin yang menarik teknologi tadi, ya itu harganya sangat menarik. Nah itu yang bisa dijadikan konsiderasi ya Bapak Ibu. Tinggal info aja nanti Pak untuk kebutuhannya seperti apa, nanti harga kita sampaikan juga sesuai kebutuhan. Boleh. Seperti itu. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Mirzami Namatek ya. Apakah keunggulan Poly Studio dari Poly X30 atau X50 untuk dasar sekolah atau universitas? Silakan Pak Christian. Oh ya, mungkin ini pertanyaan bagus ya tadi. Kalau yang baru aware atau baru tahu nih solusi dari Poly, memang ada yang studio USB yang kita gunakan saat ini yang tadi didemokan itu memang perangkatnya USB. Jadi kalau USB berarti butuh ada laptop atau PC ya, jadi connect. Jadi dia menggunakan software apapun itu dia support, mengikuti software yang digunakan di laptop. Dan tidak perlu ada install driver karena dia USB. Dari Poly dia support Mac OS atau Windows OS gitu ya. Jadi mau menggunakan software seperti Zoom, Teams atau Google Meet dia support gitu. Support ya. Nah, memang ada endpoint Poly yang X30 dan X50. Oke. Ini yang sering kita pakai Pak buat trial. Oh iya, trial. Nah, itu bedanya di dalamnya udah ada aplikasinya. Aplikasi apa Pak perbedaannya Pak? Itu bisa yang standar video conference, H323 SIP istilahnya. Ada Zoom, ada Teams di dalamnya. Bukan APK ya, bukan install APK manual, tapi memang udah native di dalamnya. Jadi keuntungannya tentu harganya lebih tinggi dibanding Poly Studio tadi yang didemokan. Tapi keuntungannya dengan X30, X50 ini memang perangkat itu udah siap waktu diperlukan. Misal untuk sekolah universitas berarti udah siap untuk langsung melakukan pembelajaran tanpa harus setting dulu ya Pak ya. Benar. Jadi lebih efisien ya Pak ya, waktu juga sih. Kalau PC kan mungkin mau pakai PC, waduh harus Windows update. Oh ada virus, nah itu mungkin plus minus ya kembali sesuai dengan kebutuhan dan budget kembali lagi ya Pak. Jadi seperti itu Pak Christian. Oke, untuk next pertanyaannya dari Pak Slamet Saryadi dari IPC Corporate University. Pertanyaannya, dalam kondisi masih pandemi seperti ini kita diwajibkan buat terobosan untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran, diklat, pelatihan. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah ada paket satu termasuk kamera, mic clip-on, speaker portable untuk mengoperasikan dan maintenance apakah lebih mudah dan simpel? Terus untuk warranty-nya kira-kira sampai beberapa bulan atau berapa tahun Pak Christian? Terima kasih. Ya, mungkin kita saya jawab dulu dari yang teknologi perangkatnya ya. Misal mulai dari yang all-in-one endpoint, Pak Slamet ya, kamera, mic, speaker itu jadi yang sudah jadi satu ya Pak. Gabungan apa tuh Pak kira-kira? Ya, jadi yang kita pakai sekarang ini Okta ya. Jadi kalau yang cam kita pakai ini ya. Studio USB seperti soundbar. Oke. Pernah lihat bentuknya kayak soundbar gitu ya Pak ya. Soundbar itu udah semua ini lengkap. Jadi pengoperasian lebih mudah gitu ya.
Nah, tentu ada juga yang bukan all in one endpoint. Jadi misal contohnya speakernya terpisah gitu dari ya. kamera, Kita ya bisa tambahkan atau memang terpisah, kameranya hanya ini yang PT set aja gitu ya. Nah, ini juga bisa. Tergantung nanti kita bisa diskusi Pak untuk solusinya. Yang paling memang all in one yang digunakan saat ini ya Pak ya. Terus warranty jangan khawatir dari Poly udah lama di Indonesia ya. Sebelumnya Polycom dan Plantronics bukan brand baru yang mungkin tiba-tiba nanti tutup, gitu ya. Apa tahu nggak ada ya di Indonesia biasanya perwarganya nutup gitu ya. Distributor atau memang ekosistemnya sudah ada di Indonesia. Jadi warranty biasanya mulai dari 1 tahun. Kemudian fleksibel ya dari Poly 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun juga ada. Berarti tentu, paling minimal setahun ya Pak ya? Paling minimal 1 tahun. Iya, tentu end of sale misal produk dari produk Poly biasanya life cycle-nya 5 tahun. Gitu ya. Lama ya Pak ya? Lama. Setelah 5 tahun pun supportnya masih bisa, generally masih 5 tahun lagi. Oke. Untuk next pertanyaan nih Pak dari Pak Adi Perdana, Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD Bekasi. Mohon izin bertanya Pak, ruangan rapat yang tidak menggunakan speaker pada audiensnya, jarak terima maksimal suara pada audionya berapa meter Pak Christian? Oke ya, ini terkait ini ya mungkin speaker ya, audio ya, yang tidak menggunakan speaker. Oke, jadi kalau kita menggunakan perangkat yang digunakan ini Studio USB, itu speakernya dia stereo, speaker besar ya. Jadi kalau lihat jaraknya biasanya kalau dari rekomendasi Poly di datasheet pun itu sekitar 6 meter, itu udah cukup. Nah, cuma memang untuk mic mungkin ya, kalau mic dirasa kurang, ini defaultnya juga udah include microphone. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan mic wireless microphone, mic wireless ya Pak ya, atau yang kabel. Okay. Jadi harapannya bisa lebih jauh ya. Optimal juga lebih optimal seperti itu. Betul. Okay. Jadi apa aja nih Pak kira-kira kelebihan dari Poly daripada Poly-Poly yang lain nih Pak gitu kan, kamera-kamera yang lain. Coba dijelaskan Pak Christian seperti apa gitu. Ya jadi tentu dari sisi budget bisa lebih murah kah atau gimana gitu nanti ya Pak? ya kalau harga ya nanti kita bisa discuss. Memang solusinya mulai dari yang USB tadi personal pun, yang webcam juga ada dari Poly, sampai yang udah ada codec atau compute powernya, sampai yang tadi ya speaker trackingnya optical lens, dan itu bisa di cascade, jadi beragam fiturnya dan harganya gitu. Jadi kalau yang untuk optimal banget sebenarnya yang kita gunain sekarang ini ya Pak ya, dari suara, kamera dan gerak juga dia ngikutin ya Pak ya gitu ya. Ya, boleh dibilang ini memang solusi yang banyak dicari ya di education, terutama untuk hybrid, karena fitur dan terutama dari sisi harga. Harga gitu juga ya Pak ya. Pas di kantong ya biasanya. Memang dari Poly ada yang lebih advance, cuma emang harganya bisa lebih tinggi. Kita bisa sesuaikan lagi Pak nanti ke masing-masing customer kan. Iya. Ininya lebih baik apa? Iya. Atau buat menambah yang tadi saya bilang yang sudah ada existing untuk memperlengkap lagi gitu kan, untuk persiapan nanti siswa untuk masuk semua itu juga kita bisa siapkan mulai dari sekarang tentunya Bapak Ibu gitu ya Pak ya. Ya, nanti juga kan biasanya bisa ya dibundle dengan promo solusi happening. Kita juga ada solusi. Kita juga sudah ada. Nanti kita akan siapkan, kita akan blast ke masing-masing Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana nih Bapak Ibu kalau misalkan saya sudah ada smartboard-nya misalkan yang sudah existing, apakah itu bisa integrate langsung pada saat Zoom, terus pada saat langsung mendeliver MOM gitu kan, biasanya gitu ya, nggak kerja 2 kali, apakah seperti itu? Nanti kita akan siapkan untuk paket bundling dengan HyperNet dengan Poly khususnya ya Pak ya. Karena wah saya hanya cuman butuh nih Mbak buat misalkan mikrofonnya atau single eye-nya gitu kan, karena saya sudah ada misalkan. Nah itu nanti saya akan blast untuk sekali lagi promo-promo tersebut gitu ya Pak ya. Biar untuk solusi education ini kita bisa bekerja sama dengan baik dengan customer juga. Jadi lebih ke solution sih
ya, berikan yang terbaik. Itu sih. Ya, apalagi tadi mungkin ya kondisi sekarang mungkin ada kendala tentang capex ya. Nah, ya, harapannya benar, Pak. bisa Dengan OPEX yang ya. services tadi Ya. bisa OPEX gitu. Ya, jadi harusnya Bapak Ibu sekalian semua udah Lebih lengkap ya, lebih sistem lengkap mungkin ya. Bapak Oke. udah pakai nanti juga, atau bisa dipropose endpoint, harapannya dengan Poli tadi menarik buat Bapak Ibu. Kalau butuh istilahnya capex bisa, opex juga bisa. Jadi ini udah lengkap nih dari Hypernet solusinya. Iya. Baik Pak Christian dan Mbak Bu Vinestra Bu Devi, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Christian, Ibu Vina, dan Ibu Devi atas partisipasinya dan sharing serta jadi tahu ya Pak tentang Polycam ini apa sebenarnya gitu kan ya. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung kepada kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Siang. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Thank you Pak Christian. Terima kasih Pak Christian, Bu Devi, Bu Vina.